Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan, pastikan semua orang-orang India ini terpaku di kursinya, jangan menari-nari ketika hamba menyampaikan firman-Mu. Hamba minta semua duduk tenang di bawah kaki-Mu mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Sembunyikan hamba di balik salib, sehingga orang tidak melihat manusia, tapi melihat Tuhan Yesus dan diubahkan. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan. Kita buka sama-sama Alkitab di dalam Lukas pasal yang ke-13. Saya kasih judul khotbah saya, berbuah di tempat yang susah. Berbuah di tempat yang susah. Saya susah untuk khotbah 2 kali khotbah yang sama. Hampir nggak pernah. Jadi kalau kalian melihat ayat ini lalu familiar, itu karena kalian sempat melihat di philipmantova.com website saya. Dan di dalamnya ada artikel tentang ini. Tetapi dari artikel, dari ayat yang sama, saya akan berikan pewahyuan yang berbeda. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita berbuah di tempat yang susah. Gak sekedar berbuah, tetapi berbuah-buah lebat. Bagaimana kita bisa melakukannya di dalam Tuhan. Buka Lukas 13 ayat 6. Katakan kanan kirinya, saya akan berbuah lebat tahun ini, dalam tahun 2013 ini. Katakan seperti itu. Lukas 13 kita baca sama-sama ya. Ayat 6 sampai 9. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. 1, 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Bagus. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Bravo, luar biasa angkat topi kepada A.O. Gears yang masih begitu muda. Saya berhenti. Kalian tetap membaca. Saya mau coba untuk mengecek sedikit disiplin rohani kalian. Ternyata kalian luar biasa. Beri tepuk tangan untuk orang-orang sekelilingnya. Praise the Lord. Kalian memang betul-betul tentara Tuhan. Luar biasa. Ayat 6. Saya akan jelaskan bagaimana berbuah di tempat yang susah. Catat judulnya. Ambil catatan. Biasakan menulis khotbah. Karena kita bisa referensikan lagi. Khotbah itu gak cuma berguna sekali didengar. Setiap kali akan menolong kita lagi. Karena rema Tuhan pasti akan terjadi. Tidak akan gugur ke tanah, tidak digenapi. Katakan amin. Saya akan ajak kita melihat sekarang perumpamaan Tuhan Yesus. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Sebentar. Ada yang ganjil dan janggal dalam kalimat ini. Siapa tahu? Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Apa yang ganjil? Pohon ara kok tumbuh di kebun anggur? Harusnya pohon ara tumbuh di tempatnya. Yang tumbuh di kebun anggur harusnya adalah pohon anggur. Langsung kita tahu ini adalah resep bencana. Di mata dunia, mereka percaya, di mata dunia, mereka melihat hal seperti ini sebagai suatu ketidakberuntungan. Bad luck, apes. Kita nggak percaya. Saya nggak percaya Tuhan punya plan B. Tuhan menggunakan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, semua sampai Z. Dan dijadikannya menjadi plan A bagi setiap orang yang mengasihi dia. Saya nggak percaya kita hari ini hidup di dalam plan B-nya Tuhan Yesus. Sekalipun kita sempat bersalah kemarin. Sekalipun kita sempat gagal tahun lalu. Sekalipun kondisi kita jauh dari utuh dan sempurna. I do not believe in plan B's. I believe God only has plan A's for his A children. Saya percaya Tuhan hanya punya plan A
bagi anak-anaknya karena kita di hatinya selalu menempati tempat pertama. Seperti itulah engkau dan aku berharga. Kalau kalian tanya, kalau kita ada di sini yang tanya, kenapa aku kok begitu dicinta? Saya nggak bisa dapatkan jawabannya yang logika sesuai dengan logika manusia. Pokoknya kita ini begitu super berharga di hati Bapa. Yohanes 3:16. Kita di tempat pertama, Yesus di tempat kedua. Makanya itu di hidup kita nggak boleh taruh diri kita di tempat pertama lagi. Masa mau tempat pertama di mana-mana? Itu namanya serakah. Jadikan Yesus yang dijadikan nomor 2 di hati Bapa menjadi tempat pertama di hati kita. Kita yang terakhir, dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Kok bisa Yesus di tempat 2? Karena begitu besar kasih Allah kepada Yesus atau kepada dunia. Maka dia mengorbankan anaknya. Siapa yang dikorbankan? Kau atau kita atau dia? Dia. Bisa bayangin gak? Berarti Tuhan Yesus dijadikan yang lama yang berlalu. Kita dijadikan yang baru yang datang. Padahal kita barusan aja datang masuk di dalam kitab kehidupan, terdaftar di sana, masuk ke sorga suatu hari kelak. Yesus yang dari sorga bukan dipaksa turun sukarela, tetapi akhirnya mati bagi kita, ditaruh di tempat yang kedua. Bapakku, Eloi, Eloi lama sabaktani, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus ditinggal sampai akhir hidupnya supaya kita hari ini tidak ditinggalkan oleh Tuhan selamanya. Wow, I don't believe in plan B. Yes, I may have failed. Mungkin saya sudah gagal di sini dan di situ. Anak muda, kalau kita gagal, janganlah kita menghakimi diri sendiri. Bertobat lebih baik daripada memukul dada. Berbalik dari kesalahan dan minta Tuhan bentuk lagi itu jauh lebih mulia daripada mencoba untuk menebus dosanya dengan kekuatannya sendiri. Kalau ada orang di sini anak muda yang mungkin sudah jatuh dalam dosa, kadang-kadang kita berpikir nanti aja, saya nggak mau ke gereja lagi, aku malu. Nanti kalau aku sudah jadi lebih baik, aku akan muncul lagi di AOG. Sebagian di antara kita kayak gitu, bukan? Saya kok merasa saya sedang berbicara secara profetik kepada 1-2 orang yang barusan datang ke AOG setelah sekian lama bolong. Bolongnya bukan karena dia malas, tapi karena dia malu. Aku nanti datang ke AOG nanti 1 tahun lagi. 2 tahun lagi. Kalau aku sudah jadi lebih baik, udah bisa buktikan sama Tuhan Yesus kalau aku berubah. Itu mencoba menebus dosanya dengan kemampuannya sendiri. Tambah jauh dari Tuhan. Kalau salah, merangkaklah kalau perlu kepada tahtanya. Ke atas tahtanya. Gak mungkin ada bapak yang anaknya merangkak seperti itu ditendang. Pasti akan digendong, diangkat, duduk di sofanya. Lalu ditanya, mengapa kamu datang dengan menangis? Dan kita di situ curahkan hati kita pada Bapak dan berkata, aku salah. Bapak berkata, memang kamu salah. Bapak tidak akan berkata salah itu benar, benar itu salah. Dia kebenaran bukan. Dia akan berkata salah adalah salah. Tetapi apa boleh buat? Sekarang aku ampuni kamu supaya kamu bisa mencoba lagi. Dan kali ini aku akan ajari gimana caranya menang. Belajarlah percaya padaku. Dulu kamu jatuh. Bukan karena aku tidak bisa tolong. Tapi karena kamu memilih untuk bersandar pada hikmatmu sendiri. Kamu memilih untuk pakai caramu. Dan tidak melibatkan aku di dalam setiap keputusanmu. Makanya kamu berada di mana kau berada hari ini. Yang begitu menyakitkan. Ada di sini yang berkata, oh Tuhan, aku mau tunggu dulu sampai aku baik, baru aku akan melayanimu. Gak akan datang harinya. Selama-lamanya gak akan pernah tiba. Gak akan pernah tiba. Lebih baik datang terus terang bilang sama Tuhan, Tuhan aku gagal. Please tolong aku. Roh Kudus akan dengan lembut menjamahmu dan mengubahmu sekali lagi. Dia gak keberatan kok berkali-kali mengubahmu. Ini bukan surat izin untuk kita terus berdosa. Tapi ini adalah surat izin untuk bisa kembali kepada Tuhan kapanpun, dimanapun saja. Saya tidak percaya plan A. Saya tidak percaya plan B. Saya percaya bahwa kita semua punya plan A dari Tuhan Yesus di tahun 2013 ini. Katakan yes. Harusnya senang dong. Iya, berarti aku tidak punya rencana sisa-sisa dari sorga. Rencana yang ada padaku adalah rencana yang mendatangkan damai sejahtera, penuh pengharapan, rancangan yang terbaik dari Tuhan. Nah, kita sekarang akan lihat ayat 6 kembali. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya.
Nah, pohon ara kok tumbuh di kebun anggur? Iklimnya berbeda, bro. Coba ngomong kanan kirinya, iklimnya berbeda, bro. Mengapa di Indonesia tidak kelihatan kebun anggur? Karena di sini tropis. Coba tanam anggur di negara tropis, nggak muncul buahnya, mati ya. Kenapa apel di Malang bukan di Tanjung Perak? Karena Malang sejuk. Buah arah saya pernah mencoba waktu pergi ke Israel. Kebun anggur menghasilkan banyak wine, banyak minuman anggur dan sebagainya. Banyak dilihat di negara-negara yang punya iklim dingin seperti Australia. Saya nggak pernah melihat di Indonesia ada kebun anggur yang seperti dikatakan di sini. Berarti pohon ara dan kebun anggur masing-masing punya iklimnya sendiri. This is really awkward. Pernahkah kalian merasakan situasi hidupmu sekarang itu awkward? Kalian kita seperti ikan laut yang dimasukkan, yang sekarang ditaruh di air tawar. Atau ikan gurami dicemplungkan di Bali. Bagaimana bisa survive? Kita lebih cenderung memiliki alasan-alasan kenapa tidak bertumbuh, kenapa tidak taat, kenapa tidak hidup kudus? Karena sekelilingku tidak mendukung aku. Pernahkah kalian merasakan seperti itu? Tapi apa kata Yesus? Sekalipun pohon ara ini menemukan dirinya di tempat yang sangat-sangat awkward, ganjil, sangat-sangat bukan tempatnya, Yesus tetap datang, kata ayat 6. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Sekalipun pohon ara punya segala alasan untuk tidak mempersembahkan buah kepada Tuhan yang punya kebun anggur itu, tetapi Tuhan bukannya tidak peduli, tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi dengan keadaan manusia. Kalau kita percaya harusnya bisa mengatasi segala perkara. Karena kebun anggur ini tergantung punya siapa dulu. Kalau punya Yesus, peraturannya berbeda. Masalahnya sekarang siapa yang memiliki hidupmu dan hidupku? Kalau hidupmu tetaplah hidupku, selalu aku lagi, bukan Yesus dalamku. Kalau lagunya begitu, Tuhan tidak perlu mencari buah. Tapi lagunya hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kalau yang punya hidup kita adalah Yesus, peraturannya berubah. Siapapun bisa berbuah di tempat seganjil apapun. Sekalipun masalah yang kau hadapi, lingkunganmu tidak mendukungmu, semuanya serba menentangmu, kita bukan cuma bisa survive atau bertahan, kita bahkan bisa menyerang. Kita bukan cuma bisa bertahan hidup sekian lama, kita juga bisa sampai memiliki kebun buah-buahan. Karena Yesus tidak bisa dikotak-kotakkan oleh kita dan keadaan kita. Learn to trust God in your youth. Belajar untuk percaya kepada Tuhan di dalam masa mudamu. Punya sistem gereja yang mendukung itu luar biasa, tapi jangan jadi manja. Jadi kalau kita kurang diperhatikan, cuman luput 1 minggu, kita kepahitan, kita kecewa, kita gak ke gereja, ngambek, gak mau baca Alkitab. Waktu saya di Kanada, hampir-hampir tidak ada orang yang menguatkan saya. Saya tidak punya gereja seperti GMS hari ini, AOG yang luar biasa, sistem CG-nya atas, bawah, kanan, kiriku ada Tuhan semuanya. Kanan kiriku saudara seiman, atasku ada penilik, bawahku ada sponsor. Mana-mana ada Tuhan. Saya dulu kanan kiri gak ada siapa-siapa, kecuali orang-orang yang susah sekali dijamah. Di bawah saya mau jangkau orang, gak segampang itu. Di atas pada gak tersedia, gak available buat saya, buat waktu dan segalanya. Tapi Tuhan bilang sama seorang muda namanya Philip, kamu jangan pernah manja dan beralasan. Di dalam aku kasihku cukup bagimu. Dimanapun kau kutempatkan, kau bukan cuma bisa survive bertahan, kau bisa bertumbuh berbuah menjadi kebun buah-buahan. Kamu akan jadi gagah perkasa, bukan karena kamu banyak terima dukungan manusia. Kamu akan jadi luar biasa karena keputusan hatimu mengikut aku.
where to decide. Learn to trust God. Percaya pohon ara itu harus melihat ke atas. Aku melihatmu sumber pertumbuhanku. Bukan iklim yang sekarang ini menurutku salah dengan keadaanku. Ya, jadi Tuhan tetap mencari buah. Pohon ara harus melihat ke atas. Pernah gak kalian merasakan seperti itu? Tuhan, aku ini gak bisa nginjil. Kenapa? Orang-orang sekeliling saya ini susah diinjilin. Bahkan kita memberikan label kepada mereka. Teman-teman sekolahku di semua antikristus. Bahkan nanti saya yakin di Wahyu antikristus akan lahir dari kampusku. Saya pertama kali mau nginjil sama teman baik saya. Itu suatu hari kami baru lulus, kan saya bertobat itu waktu lulus SMA. Nah kan baru lulus nih, reuni sama teman, saya datangi kampusnya. Saya masuk ke sekolah seminari, sekolah Alkitab. Meskipun saya dapat beasiswa masuk universitas mana saja, saya buang semuanya. Saya masuk seminari, jangan kalian ikut-ikut karena panggilan saya memang spesifik. Panggilan setiap orang beda-beda. Saya pertama mau injilin dia, saya kira paling gampang dong, dia kan best friendku. Pasti lebih mudah, pasti lebih menghargai aku. Wong kita dulu tuh sering bolos bersama loh. Saya masih ingat sama mobilnya, kita jalan, kita kemana-kemana, nakal-nakalnya kita tuh sama-sama. Saya kira dia itu pasti, kan dia temanku. Pasti lebih mudah, iklimnya sama dengan aku minimal dulu. Tidak lama yang lalu kan baru bertobat 1 bulan nih saya. Saya datang ke kampusnya, baru buka mulut, belum ceritakan dia tentang Yesus. Saya cuma beritahu dia sekarang saya masuk ke universitas mana. Dia naik ke atas meja, bukan kursi, di depan ratusan siswa di kafetaria, membungkuk seperti ini dengan seruan yang mencemoohkan berkata, Father, Father, Pastor, Pastor, Father, Father, Omithopo. Dia bilang gitu. Ini kok campur antara pendeta dan biksu loh, kan dia ini orang bingung memangnya. Saya berkata, Tuhan susahnya nginjil di sini. Tahukah Vancouver, Kanada, tempat saya dibesarkan di dalam Tuhan, adalah pernah sekali disebut sebagai pusat gereja setan. Di sebelahnya ada sebuah island yang cuma jalan ferry setengah jam gak sampai. Itu tempat penyembahan dan ritual. Dan di Vancouver, Kanada adalah tempat di mana dulu ada yang namanya Hank Hanegraaff Ministry, yang menciptakan buku yang namanya Charismatic Chaos. Sebagian kalian masih kecil, balita waktu itu terjadi. Dia serang semua yang berbau karismatik dan Pentakosta. Semua diserang dan dilabel sesat. Gak ada gereja Pentakosta karismatik yang bisa berkembang, kecuali mereka yang telinganya tebal, peduli amat, jalan terus. Penduduk di sana semuanya ateis banget. Saya bilang, ya Tuhan, mana ada akan ada penginjil yang lahir dari sini. Jangankan penginjil besar, mana ada penginjil yang bisa lahir di sini. Gak mungkin bisa. Ini Vancouver, ada beberapa pengkhotbah besar pernah datang sana, KKR-nya gagal. Dan mereka berkata, inilah kuburannya karismatik di sini. Mana bisa ada perkara-perkara ilahi keluar dari Nazaret? Mana bisa juru selamat lahir dari Bethlehem? Apa itu kota kecil di peta aja nggak ada, bukan ibu kota. Nazaret. Bau kambing semuanya orang tak terpelajar. Mana bisa dari Galilea muncul rasul-rasul Allah. Mereka semua bau ikan. Kalau mereka sikat gigi pun mulut tak bau ikan. Badannya bau, itu sudah di pori-porinya dari lahir. Langsung di sebelahnya plak ikan. Can anything good come out of Israel? Come out of Nazareth? Bukankah itu salah satu komentar seorang murid Yesus yang barusan dipanggil, langsung menolak gurunya, belum ketemu maka belum sayang, kata orang. Dia berkata, mana mungkin ada yang baik keluar dari Nazaret. Mana bisa? My goodness, you have no idea. Kalau pohon ara yang baik dikutuk Yesus bisa mati di tempat di mana dia harusnya bertumbuh. Itu pohon ara yang dikutuk sama Yesus mati, itu pohon ara yang tumbuh di iklimnya ara. Pohon ara yang tumbuh di kebunnya ara. Itu dikutuk Yesus. Sekalipun semua mendukungmu, kalau Tuhan melawanmu, siapa menolongmu? Tapi kalau pohon ara ini di kebun anggur, iklimnya beda, harusnya dia membeku, mati, gak keluar buah. Kalau Yesus berkata berbuah, kalau Tuhan ada mau, siapa yang bisa menghalangimu? Saya kelahiran Vancouver. My batch
Penginjilan saya semuanya, semua lahir dari tempat yang mustahil. Aku adalah salah satu pohon ara yang diwisuda Tuhan di kebun anggurnya. Sama sekali bukan iklimnya. Kerohanian saya dibesarkan di tempat yang dikatakan dekat dengan kutub utara. Namun hari ini saya berfungsi di tempat yang dekat khatulistiwa. Harusnya kerohanianku dingin membeku. Tapi lihat apiku semakin menjadi-jadi, semakin tua usiaku. Semua pada keputusanmu, jadi jangan buat alasan. Aku susah melayani, papa mamaku belum Kristen. Aku gak bisa gak pacaran gonta-ganti, teman-temanku semua kanan kirinya. Gandeng seseorang, setiap musim silih berganti. Aku susah kok tidak punya teman kencan pada saat Valentine. Lihat tampangku, ganteng begini, susah untuk testing single. Susah kok, aku susah sekali untuk bisa tetap murni. Kenapa? Lihat, aku cantik begini diteleponin kanan kiri. Alasan, anak muda paling pintar. Tapi army of God, we have no excuses. We have just one decision. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Amin. Kalian paham ini? Jadi di dalam Kristus, dengar saya, tidak ada pohon yang salah atau tanah yang susah. Sederhana aja. Dalam Yesus tidak ada pohon yang salah. Kalian tidak salah ditempatkan di mana kalian berada. Kalau kalian hari ini single, gak punya pegangan, gak punya pacar, Tuhan yang taruh kamu demikian. Jangan mengeluh. Itu kehendak Allah. Dan Dia melakukan itu dengan satu tujuan, supaya kalian menjadi kemuliaannya. Amin. Tidak ada pohon yang salah. Aku ini harusnya jadi pendeta, tapi aku ditaruh di keluarga yang salah. Mereka bukan cuma gak percaya sama Allah, mereka menentang saya ke gereja. Kalau Tuhan memang mau jadikan saya seorang pengkhotbah, harusnya aku dilahirkan di keluarga Mantova. Nonsense. You are not the wrong tree. You are not the wrong tree. Kalian bukanlah pohon yang salah. Tidak ada seorang pun Augir di sini adalah pohon yang salah. Tuhan itu tidak iseng. Tuhan tidak membuat kesalahan. Tuhan tidak pernah melakukan keteledoran. Kalau kalian di tempat di mana kalian berada, setidak sempurna apapun kondisimu, Allah yang menempatkanmu di sana. Dan Dia punya rencana. Dan tidak ada tanah yang susah. Aku ini kan cuma belalang kecil kok. Jangan merendahkan hati. 72 kilo itu tidak kecil. Aku ini kan gak berdaya dibanding keadaanku, sekolahku kok. Susah kok segalanya. Ubah pengakuanmu. Tidak ada tanah yang susah. Tidak ada kota yang temboknya susah ditembus. Yeriko pun runtuh, apapun di depanmu akan roboh di hadapanmu. Kalau on the note, dengan catatan, jikalau kita percaya kepada janjinya, lebih daripada melihat keadaan kita. Look at how great your God is, not how big your problems are. Lihatlah seberapa besarnya Allahmu, lebih besar dari segala masalahmu. Jangan pandang problemanya. Amin. Hampir salah ngomong Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin Augers. Jadi ngomong sama pohon ara itu, pohon ara, lihat Alkitabnya sambil dibuka. Pohon ara, cayo. Ayo dicayo biar dia gak ditebang. Ayo 1, 2, 3. Pohon ara, cayo. Kamu bisa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, this is getting more fun. Katakan kanan kirinya, ini akan semakin luar biasa. Katakan seperti itu. Sudah 3 tahun. Lihat ini, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu. Ini. Dan aku tidak menemukannya. Pratanda bahwa Yesus
3 tahun bolak-balik, gak tahu setiap hari atau seminggu berapa kali, pokoknya bolak-balik cari buah. Gak ketemu-ketemu selama 3 tahun. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, bukan Tuhan marah. Tapi itulah prinsip kerajaan Allah. Jangan main-main dengan kasih karunia. Sekalipun ada, jangan dianggap murah. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh dalam tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Saya mau beritahu kepada kalian ada tiga divine timings atau 3 waktu ilahi untuk seseorang bisa berbuah pada musimnya. Untuk anak-anak Tuhan bisa berbuah lebat pada musimnya. 3 timing ilahi. 3 waktu ilahi. Yang pertama adalah 1 tahun. Katakan 1 tahun. Katakan 1 tahun. Nah, bagaimana berbuah di tempat yang susah? Apapun juga, area manapun di dalam dirimu maupun dalam hidupmu yang susah sekali kita mengalami kemenangan, kita harus intensif sama Tuhan Yesus. Istilahnya kalau les itu gak bisa les bersama tapi privat sama Tuhan. Kita harus intensif selama 1 tahun sama Tuhan Yesus. Jangan bolong-bolong. Bukan keharusan, tetapi ini panggilan. Anak saya pernah ngomong sama saya seperti ini ketika saya minta dia les secara intensif selama 1 tahun di area di mana dia lemah. Anak saya Vanessa tidak perlu les di dalam bidang piano soal mendengar karena dia bisa dengar langsung mainin. Lagunya Celine Dion dia sekali dengar langsung mainin. Lagunya apa dia langsung dengar mainin. Memang namanya pohon tidak jatuh jauh dari buahnya. Ya, kalau nggak teliti nih, buah yang nggak jatuhnya jauh dari pohonnya, bukan pohon jatuh dekat buahnya. Pohon kalau jatuh dekat buahnya penyet. Cuman pancingan kata-kata. Dia dengar sekali. Tapi Vanessa mungkin lemahnya di subjek tertentu di dalam sekolah. Saya undang guru les khusus untuk pupuki dan cangkul dia di area itu. Suatu hari, demikian juga dengan Jeremy loh ya. Demikian juga dengan Jeremy. Kalau Warren masih belum perlu banget kecuali beberapa subjek seperti kumon matematika, seperti yang simple-simple aja. Kalau Warren enggak masalah. Dia sekarang masalahnya masih di taraf di mana aku main di level 3 Spider-Man belum bisa kukalahkan. Di NDS-nya atau PlayStation-nya. Tetapi kalau Vanessa Jeremy sudah lebih serius, apalagi MSCS ini standarnya tinggi. Nah, karena itu saya suatu hari ditanya sama anak-anak saya, Papa, kenapa kok mereka mulai mengeluh berat sekolahnya khususnya di area itu? Kenapa aku harus les? Saya bilang, kamu udah harus les. Kalau saya pakai bahasa, kamu harus, mereka langsung berontak. Karena mereka nggak mengerti seperti papanya bisa lihat masa depan. Karena papanya sudah di sana, papanya sudah umur sekian. Kenapa ketawa? What do you mean? Ya, saya bilang sama anak-anak saya, loh nggak harus. Tetapi kamu juga, kan ini semuanya kan untuk kebaikanmu. Kenapa aku harus les? Capek-capek pulang ke rumah, les lagi. Udah letih, lesu, berbeban berat, capek sekali pulang, udah lapar, les lagi. Saya bilang kamu harus, tidak diharuskan sekolah kok. Ini adalah hasil kesepakatan papa mama dengan kamu. Bahwa kamu butuh banyak bantuan dicangkul, dipupuki selama 1 tahun di area ini. Kalau sampai akhirnya kamu gagal, yang menanggung juga kamu juga. Kamu udah harus les, tapi dengan tidak les, berarti kamu juga udah harus dapat nilai bagus di area itu. Bisa-bisa justru nilai-nilai itulah yang buruk itu bisa menarikmu turun semua prestasimu yang baik. Terus dia lihat, justru pergunakanlah kasih karunia papamu. Papamu bisa biayai guru les. Papamu bisa memfasilitasimu di area kelemahanmu. Kalau papa jadi Vanessa, papa jadi Jeremy, akan diambil itu kesempatannya. Ini bukan keharusan, ini kesempatan. Ini bukan keharusan, ini kesempatan. Biar aku dicangkul, dipupuk selama 1 tahun sampai aku mampu di area itu. Bukankah yang terakhir nanti yang untung
aku sendiri yang menanggungnya kalau untung. Betul atau betul? Jangan lihat divine timing di mana kita dicangkul dan dipupuk sama Tuhan itu sebagai keharusan. Kalau kalian mau hidup berkemenangan, bahkan lebih dari sekedar kemenangan aja jadul kuno. Kemenangan bukan standarmu, aku harus lebih dari pemenang. Artinya aku bahkan bisa mengentaskan orang-orang nanti suatu hari di area-area di mana aku dulu gagal. Bahkan gagal total. Kalau aku mau menjadi kebanggaan dan aku mau jadi bangga di dalam Tuhan, bahwa aku menang, maka aku harus intensif sama Tuhan Yesus. Kalau di AOG jumlah besar, di CG kita masih sifatnya korporat, aku tidak boleh sia-siakan. Saya ajari anak-anak saya kalau di kelas dengarkan supaya di lesnya nanti tidak membengkak. Di kelas dengarkan setiap pelajaran yang guru berikan supaya nanti di les-lesan jangan baru mulai. Kalau kamu tidak mau bayar di depan, nanti di belakangnya itu loh sibuknya dan mahalnya. Jadi dengarkan kalau di dalam CG kita melayani yang sungguh-sungguh, kita dengarkan sharing yang ada, didoakan, terbukalah. Daripada nanti dibuka paksa lewat masalah. Nanti intensif sama Tuhan di area itu selama 1 tahun. Jangan anggap sebagai keharusan, tapi kesempatan. Tuhan, aku menyembah Tuhan yang gak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Aku harus pergunakan kesempatan itu. Merangkak kalau perlu. Mendapatkan pertolongan di tahta anugerah dan kasih karunia-Nya. Memang untuk 1 tahun intensif dengan Tuhan itu artinya gini loh. Kalau kalian gak bisa ngampuni seseorang, selama 1 tahun ke depan dari hari ini dengar khotbah, ampunilah 7 kali 70 kali orang itu setiap hari. Daripada kita susahnya karena tidak mengampuni, lebih baik saya susah-susah mengampuni, bersenang-senang kemudian. Waktu saya dulu, waktu masih baru lulus SD, dilecehkan secara seksual oleh seorang yang notabene adalah seorang pendeta di sebuah gereja. Tahun-tahun pertama hidupku paling susah. Tidak semuluk-muluk, setelah kelepasan setan keluar, lalu semuanya beres. Setan keluar tapi memory cardnya masih di sini kan. Nah kalau diambil kan saya gila. Kan saya ingat segala sesuatu yang terjadi di hidup saya, makanya sekarang saya bisa menjadi saksi Tuhan yang jelas. Tahun-tahun pertama itu susah. Tapi saya bilang sama diri sendiri, mending saya susah-susah mengampuni daripada susah karena tidak mau mengampuni. Jadi saya nggak mau on and off. Saya ampuni dia. Ketika saya tiba-tiba 2 minggu lagi terpikir apa yang dia perbuat, saya jadi kesumat lagi. Sempat marah keluar kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kalau saya sempat terpelecok kaki saya, mau slip, terpeleset. Sampai saya mau terpeleset, ya sudah, cepat kembali, bangkit lagi. Saya tidak mau buang-buang waktu, namanya intensif privat. Jangan buang-buang jam les. Saya bangkit lagi, saya bilang, Tuhan kok masih bisa ada amarah gini? Take this from me. Take this from me. Diambil sama Tuhan. Besok muncul lagi, saya protes sama Tuhan. Katanya diambil kemarin, kok muncul lagi? Tuhan bilang, kesusahan sehari kan hanya untuk sehari. Artinya Tuhan bilang, sehari-hari men. Tahun-tahun pertama hidup saya paling susah. I have to forgive and forgive and forgive and forgive. And forgive and forgive and never forget. Forgive, 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 forgive. Forgive, forgive. 1 tahun pertama itu susah. Jatuh bangun soal masturbasi. Bagi anak-anak muda banyak kan? Bangkit lagi. Jangan sampai kedua, ketiga kali, sampai 7 kali. Yang pertama kali langsung bangkit, telepon. Sama kakak rohaninya didoakan kalau perlu. Mereka yang bisa jaga rahasia, jangan gosipkan kegagalan orang lain. Supaya suatu hari kalau gagal, janganlah semua orang bertindak seperti hyena di sekeliling Anda dengan ceritakan ke orang lain. Doa, 1 kali lebih baik aku bangkit daripada yang kedua kali. Daripada 3 kali, 3 kali lebih baik daripada yang 7 kali. 7 kali lebih baik daripada yang 70 kali. Pokoknya sedini mungkin. Aku harus intensif dengan Tuhan. Tidak boleh buang-buang jam. Amin, amin. Amin. Begitu caranya. Forgive again. Forgive again. Forgive. Memang gak gampang gitu loh. 1 tahun pertama, kalau kita baca ayat ini, si penjaga kebun berkata, kasih aku waktu 1 tahun, aku akan cangkuli dan pupuki. Kalian tahu gak?
Dicangkul dan dipupuk itu enak nggak? Itu bukan spa. Nggak percaya? Pulang ambil cangkul. Nggak gampang. Itu bukan spa. Dicangkul itu sakit. Dipupuk. Lawan kata pupuk apa? Cepat. Parfum. Kalau kalian berkata, Tuhan bentuk aku, dilempar pupuk. Mau tahu persamaan kata pupuk itu apa? Pupuk. Kalian mau tahu pupuk terbuat dari apa? Terbuat dari pupuk. 1 tahun kalian akan terima pupuk. Pupuk. Saya minta berkat, terimanya pupuk. Saya mending terima pupuk dari atas daripada terima yang manis-manis dari bawah. 1 tahun pertama hidup saya ketika belajar di satu area katakan mengampuni. Setiap hari saya harus berurusan dengan pupuk. Muncul ke permukaan semua yang bau dan jelek di dalam diri saya. Saya bilang, kok bisa aku berpikir begini? Kok bisa aku berkata begini? Kok bisa aku merasa begini? Dan saya harus selesaikan 1 pup demi 1 pup. Ngerti maksud saya? Ini ngomong apa tuh ya? The first year is the most difficult year. Lalu berikutnya ada divine timing yang namanya 3 tahun. Ketika Yesus bolak-balik cari buah. Buah pertama yang harus kita produksi bukanlah buah multiplikasi. Itu bicara tentang quantity. Buah yang pertama bukanlah buah yang keluar, tapi ke dalam. Yang berhubungan dengan quality, bukan kuantitas tapi kualitas. Kalau kalian belum bisa menunjukkan jumlah, berapa orang yang dimenangkan, kalian kalau suatu hari bisnis, hari sudah mendapat meraup berapa banyak keuntungan, Tuhan gak pusing dengan hasil yang di luar. Itu gampang pasti mengikuti segala kemenangan di dalam. Tetapi buah pertama yang Yesus cari selama 3 tahun bolak-balik adalah maturity. Adalah kedewasaan atau kematangan. Ketika kalian masih belum bisa menangkan jiwa, gak apa-apa. Menangkan dulu emosimu. Hari ini mungkin kalian merasa, aku nih loh kok, mau khotbah kok. Tapi belum ada orang yang percaya, keluargaku juga belum Kristen semuanya. Ya sudah, sebelum kalian bisa berkhotbah, lakukan dulu apa yang kalian niat khotbahkan. Maturity, kedewasaan, kematangan itu berbuah ke dalam. Bicara soal kualitas bukan kuantitas. Ini yang Tuhan cari. Dan seringkali untuk seseorang bisa punya fondasi yang kuat dibutuhkan 3 tahun. Makanya pemerintah itu juga sedikit banyak dapat ilham dari Roh Kudus dan firman Allah. Sekalipun mereka bukan anak-anak Tuhan, pemerintah kata Alkitab mereka juga diinstitusikan oleh Tuhan. Tidak heran di mana-mana di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, SMP berapa tahun? Dan kalau kalian SMP 5 tahun itu pilihan kalian. SMA berapa tahun? Supaya kalian punya fondasi. Kalau SD dibuat 6 tahun karena terlalu kecil dan terlalu variatif umur pertumbuhannya setiap tahun anak itu begitu cepat bertumbuh. Anak umur 4 dengan anak umur 6 aja beda intelijennya. Makanya mereka dibuat 3 kali 2. 2 kali 3 tahun, 6 tahun. Segala sesuatu yang sifatnya fondasi. Sebelum kita masuk ke university dalam hidup ini. Sebelum kita menjadi seorang guru besar, maestro, selalu dibutuhkan 3 tahun. Untuk punya fondasi. Kematangan. Itulah sebabnya dalam 3 tahun, pertumbuhan seseorang bayi rohani sangat kritis sekali. Yang menentukan orang itu nanti jadi segede apa dalam Tuhan? The first 3 years. Or the second 3 years. Orang hamil juga sama. Tuhan tidak membuat kehamilan itu berjumlah 27 bulan. Atau 5 bulan. Tanggung banget. Orang hamil tahu. Ada 3 trimester. 3 bulan pertama, 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga. 9 bulan. Waktu saya dulu hamil. Waduh. Paling berat itu trimester pertama. Ngerti ya? Angka 3 itu penting.
Yesus kenapa bangkit di hari ketiga? Menjadi fondasi iman kita, the resurrection. 3 days. Kenapa pada hari ketiga Tuhan Yesus pada hari 3 pernikahan di Kana? Karena itu adalah fondasi Tuhan mengubah air jadi anggur. Karena itu adalah fondasi dari segala mujizatnya. Mujizat pertama. Air diubah menjadi anggur. Allah bisa menjadikan apa yang ada dari yang tidak ada. Dari sesuatu yang sifatnya baru. Dari sesuatu yang tidak ada, dan dari apa yang tidak ada hubungannya dengan materi yang lama. Luar biasa. 3 tahun. Itu penting sekali untuk kita itu betul-betul punya fondasi selama 3 tahun. Ya Tuhan, pupuk aku Tuhan. Saya belajar ngampuni. 3 tahun pertama itu paling susah. Terus. Nah sekarang kalau kalian tanya sama saya, apakah saya lupa kejadian-kejadian buruk di hidup saya di masa lalu? Tidak. Tapi saya terlatih setelah 3 tahun punya fondasi. Sekalipun saya nggak lupa, tapi bukan itu yang saya ingat. Ngerti maksudnya? Sekarang mata saya tertuju ke depan. Saya sudah menjadi seorang trained soldier. Tentara yang terlatih. Jadi kalau orang itu terlatih, dia itu fokus tahu tujuan. Hari ini saya tidak lupa apa yang orang itu lakukan atau apapun yang terjadi di hidup saya masa lalu. Ketika saya masih di dalam kuasa kegelapan. Tetapi sekarang setelah 3 tahun saya dilatih mengampuni. Maka saya menjadi orang yang fokus saya sekarang ke depan. Melihat kepada pasien-pasien yang akan disembuhkan. Dan saya nggak ingat lagi. Bukan berarti saya lupa. Tapi saya tidak memilih untuk mengingat rasa sakitnya. Karena itu sudah tidak relevan buat saya setelah 3 tahun. Tahun 95 adalah tahun kemerdekaannya saya. Kalau kalian ada di sana, kalian lihat wajah saya itu penuh dengan kebebasan. Seperti hari ini saya masih bawa-bawa dari dulu. Belum. Saya berkata, I finally won. Tahun 95, saya punya fondasi. I'm ready Lord, take me to your university. Dan mulai tahun 95, people start getting healed through my testimony. Luar biasa. Satu-satu. Banyak orang kan mau kaya mendadak. Baru bertobat langsung mau jadi penilik wilayah. Belum. Paling tidak 3 bulan dulu. Dekem. 3 tahun sungguh-sungguh melayani. Jangan keburu-buru. Daripada saya skip 3 tahun lalu gagal sisanya. Mending saya berdiam 3 tahun sungguh-sungguh belajar 30 tahun ke depan. Saya punya pelayanan seperti pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Paham ini? Mengerti? 3 tahun itu penting sekali untuk kita dibentuk. Berbuah di tempat yang susah. Jangan tergesa-gesa. Kalau kalian hari ini sudah didoakan kelepasan, dituntun, kok masih merasa tidak enak, tenang aja. Biasa itu selama 3 tahun. Jangan kalian merasa, ada setan nih, masih ada setan nih, setan. Setannya sudah tidak ada. Karena itu kalian masih sudah bisa taat. Tinggal menyangkal dirinya. For 3 years, sangkal. Kalian akan jadi ahli dan mahir. Lalu habis itu ada satu lagi, 10 tahun. Saya sudah mau selesai. 10 tahun, tulis. 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun. 10 tahun ini tidak ada di sini. Tapi ini kita bisa belajar dari kehidupan. Tidak usah dari Alkitab semuanya, tapi kita bisa belajar dari kehidupan orang. Seorang lulusan Harvard menulis sebuah buku yang dijual jutaan kopi tentang perjalanan hidup orang-orang yang sukses di segala bidang yang unik-unik dan beda-beda. Dan dia mendapatkan sebuah konklusi dari University of Life atau Universitas Kehidupan. Yaitu bahwa untuk seseorang bisa punya bakat, tidak otomatis dia akan menjadi champion. Bakat itu akan banyak dipupuk, dicangkul di awal-awalnya, sekalipun dia tidak sebut 1 tahun. Dari Alkitab ada di sini pupuk dan cangkul selama 1 tahun. Bakat juga punya fondasi. Karena itu kita tidak boleh merasa diri, aku memang pinter bicara, pasti nanti punya pelayanan khotbah yang diurapi. Gak otomatis bro. Aku pintar nyanyi, pasti jadi Celine Dion. Gak tentu. Paling-paling di panggung RT nanti. Sekali-kali dangdutan. Gak tentu. Fondasi perlu. Dia tidak sebut berapa tahun, tapi Alkitab menjelaskan dengan jelas ada 3 tahun Tuhan menunggu matangnya buah. Tidak gegabah mengambil keputusan sebelum kadaluarsa 3 tahun itu.
Tapi dia mendapatkan sebuah riset yang luar biasa bahwa setiap orang yang dari bakat menjadi maestro. Seorang yang dari bakat menjadi jenderal di bidangnya, menjadi ahli, menjadi konglomerat di dalam areanya. Saya bukan bicara soal harta, tapi bicara soal talenta. Dibutuhkan dia latihan tekun selama 10.000 jam. Kalau tarik suara, tariklah 10.000 jam. Tapi jangan lupa, setiap 24 jam berhentilah. Nggak gitu pedot. 10.000 jam itu sama dengan 10 tahun. Anak saya pernah tanya sama saya, Dedi, kenapa khotbahnya Dedi diminati? Pertanyaan yang lugu dari seorang anak kecil, bukan? Saya bilang, nak, Papa tidak selalu dapatkan orang banyak mendengarkan Papa bicara. Tapi setelah 10 tahun berkhotbah terus pewahyuan tambah mendalam. Setelah 10.000 berbicara terus mulai banyak manifestasi kuasa Allah. Mulai ada orang-orang disembuhkan. 10.000 jam yaitu 10 tahun berkhotbah terus. Khotbah semakin dipakai oleh Tuhan. 10 tahun. Jangan sia-siakan. 10 tahun itu cepat kok. Ya? Amin. Kalian paham ini? Bagaimana berbuah di tempat yang susah? Sabar. Jangan keburu-buru. Aku udah lihat mujizat. Besok aku gak ke gereja. Aku tidak melihat terobosan. Aku tinggalkan Tuhan. 1-3-10. 1-3-10. Tuhan, aku mau jadi seperti Cimimi yang bisa berkhotbah sambil bernubuat tanpa tutup mata. Ya apa caranya? Sabar, doa 10.000 jam. Tuhan, aku mau bisa berkhotbah seperti kau Yudi. Belum bicara, membuat semua ketawa. Sabar, tambah makan yang banyak sampai gemuk. 10.000 jam. Between you, antara kita dengan orang yang kita kagumi, hanyalah sebuah perspektif yang mereka miliki yang kita belum punya. Antara kita dengan orang yang kita kagumi, hanya sebuah perspektif yang mereka miliki yang kita belum punya. Apa itu? Cari tahu. Cari tahu. They practice hard. Even though they believe in the grace of Jesus Christ. Grace gives them strength to practice hard. Mereka berlatih dengan keras. Sekalipun mereka percaya kasih karunia, justru kasih karunia lah yang memberi mereka kuasa untuk berlatih demikian rupa. Amin. Amin. Yonggi Cho punya gereja. Hampir 1 juta. Saya pernah sekali duduk di konferensinya waktu saya baru bertobat. Saya dengar saya di row depan. Karena dibawa sama 1 orang. Dia cerita, many people envy my success. Apa yang mereka tidak tahu adalah tiap hari dia diam di kamarnya, tidak diganggu, supaya tidak mengganggu aktivitasnya sehari-hari yang begitu sibuk. Maka dia bangun dini hari, pagi-pagi buta. Supaya dia punya banyak waktu, dia tidur lebih awal juga agar badannya jangan sakit. Karena manusia tetap adalah daging. Dia bangun, dia doa 3 jam tidak bisa diganggu siapa-siapa. 3 jam. Diam di kamarnya. Praying. Grace, kasih karunia, memberi dia kekuatan untuk melakukan itu 10 tahun namanya. Tidak heran, dalam 10 tahun itu gerejanya menjadi 10.000, bukan diredenominasi, dipotong 3 angkanya. Kalau Tuhan dimultiplikasi, paham maksudnya? 10.000 jam itu dihargai Tuhan, 1 juta jemaat. My goodness, don't envy people's success. Learn their secret. Pelajari rahasia mereka. Anak-anak muda di sini tidak boleh ompong. Kita adalah keturunan singa dari Yehuda. Tunjukkan taringmu kepada orang sebelahmu. Amin. Amin. Kalian belajar sesuatu? Amin. Tapi kok keadaan sekali lagi buah pohon ara di kebun anggur. Tapi keadaan sekelilingku tidak mendukungku kok. Pohon ara, hai pohon ara, lihat ke atas. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Tahu nggak? Lihat pada pokokmu. Mau tahu nggak lihat pada pokokmu itu gimana? Pokok
Pokoknya artinya aplikasi Yesus pokok kita carangnya, ada kata pokoknya itu loh. Gini loh, saya punya pengertian sederhana tentang Yesus pokok kita carangnya. Pokoknya kalau Yesus berkata, mau apa lu? Aku tetap akan bertumbuh. Kata pokok itu yang saya mainkan. Yesus pokok. Pokok Yesus. Tinggal dibalik aja. Yesus pokok kita carangnya. Kita caranya pasti berbuah. Pokok Yesus bilang begitu pasti terjadi. Dengerin, saya kasih satu contoh ya. Tuhan Yesus kalau ngasih ilustrasi, itu selalu penuh dengan makna. Yesus pakai satu ilustrasi, pokok anggur dan carangnya untuk kita berbuah. Sebenarnya, terus terang kalau kita pikirkan dengan teliti, pokok anggur dan carangnya itu satu pohon yang sama. Tidak ada dua. Kalau kita dengar perumpamaan itu kita nggak hati-hati. Kita kiranya Yesus pokok kategori 1, kita carangnya kategori 2. Enggak, itu jadi satu, nggak bisa dipisah. Anda lihat pohon itu mana ada batasnya. Lepas dari ini harus pakai visa. Pohon itu kan ada yang gendutnya itu, yang tangannya gitu ya kan. Lalu habis itu kan ada taring-taringnya, carang-carangnya itu semua kan jadi satu pohon itu. Bener gak? Bener gak? Yesus bicara gini loh, artinya kau dan aku itu satu. Nah, satu lagi. Yesus kepala, kita tubuhnya. Betul atau betul? Nah, kalau kepalanya sehat, tubuhnya kok sakit? Kalau kepalanya pikirannya suci, masa tubuhnya kepelacuran? Kalau kepalanya itu rasanya itu ingin bersekutu di gereja, masa tubuhnya pergi ke dugem? Gak mungkin ada satu orang AOG datang ke sini dan berkata, Ko Philip, sorry, tadi saya keburu-buru tergesa-gesa ke gereja, jadi kepala saya ketinggalan di rumah. Lo kok bisa ngomong? Pakai apa ngomongnya? Pakai jempol kaki. Di mana kepala berada, badannya di sana. Di mana badan? Ngerti maksud saya? Jadi kalau saya sekarang ditaruh di kebun anggur, kalau saya pohon ara, pokoknya Yesus, pokoknya saya bertumbuh, pokoknya Yesus, pokoknya. Kalau saya sekarang ini adalah tubuh Kristus ditanam di neraka, saya tetap akan berbuah jiwa-jiwa. Mau tahu kenapa? Wong kepala saya seorang penginjil kok. Aku tumbuh bukan dari keadaan sekelilingku. Aku tumbuh karena aku melekat pada kepalaku. Aku satu dengan Yesus. Kalau Yesus bertumbuh, gua bertumbuh. Kalau Yesus berbuah, aku berbuah. Kalau Yesus kudus, aku kudus. Kalau Yesus berkemenangan, aku berkemenangan. Kalau Yesus sembuh, aku sembuh. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Terakhir, ayat ke-9, lalu selesai. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah dia. Perhatikan ini. Great things operate in the areas of maybes. Perkara-perkara besar selalu terjadi di area mungkin. Kemarin pada waktu banjir, orang-orang Jakarta nggak yakin, mungkinkah akan banjir lagi, mungkinkah Jakarta tenggelam, mungkinkah nanti ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta. Saya bangga dengan Gereja Mawar Sharon Favor di Jakarta yang langsung bersinar terang di tengah kegelapan. Kapan kita bisa? Ketika orang ketakutan, disitulah kita dibutuhkan. Ketika semuanya serba tidak pasti, disitulah kita bisa berfungsi. Mereka turun, masakkan untuk 2.000 orang, di tempat yang belum dijamah oleh gereja lain maupun oleh organisasi kemanusiaan di Indonesia. Mereka masuk di bawah jembatan pemulung karena butuh banyak bantuan. Sementara yang lainnya komentar, kita selesaikan pekerjaan. Kita masuk golongan bukan orang yang menjadi bagian masalah, tapi bagian solusi. Langsung diberi makan 2.000 orang. Saya ada videonya, mereka nangis, mereka tertawa sama jemaat kita. Luar biasa bukan? It is when in the dalam area maybe. Hanya orang-orang yang matanya diurapi yang bisa melihat kesempatan. Bukan untuk secara selfish, untuk mendapatkan keuntungan, tetapi untuk berbuat baik juga. Tahun 98 ketika semua orang lagi kacau balau, jual semua asetnya. Beberapa konglomerat Indonesia hari ini, dulu belum ada namanya. Mereka muncul sejak 98, sebagian adalah anak-anak Tuhan. Ada juga yang saya kenal. Mereka mulai melompat, langsung seperti ada pirnya naik ke puncak. Ketika semua orang lari dan jual. Always great people. Di dunia bisnis saya tidak bicara di dalam dunia kerajaan sorga. Gak tentu kehidupan mereka berstandar ke Tuhan. Tetapi kalau mereka menerapkan firman berbuah.
pada tempat yang susah. Mereka pun diberkati sekalipun cuma materi. Berkat Tuhan paling murah adalah uang. Apalagi kita, harusnya kita melihat dua-duanya itu mungkin. Ketika semua orang pergi, dia tahu ketika semua orang berkata maybe, dia beli. Hari ini, semua menjadi emas di tangannya. Seorang investor juga tahu, ketika terjadi ketidakpastian, atau sekalipun goncangan, disitulah adalah gap untuk keuntungan. Ketika negara itu established dan tenang dan semuanya sudah pas, tidak bisa bergerak di area, di negara itu. Tapi seorang investor tahu, ketika semua serba maybe, disitulah dia harus bisa melihat kesempatan. Berbahagialah orang yang pada saat dia siap berbuah, dia dalam keadaan siap. Amin. Saya juga mengucap syukur. Pertama kali tangani youth di Surabaya adalah ketika jemaat anak-anak muda di Surabaya berpikir, maybe, mungkinkah gereja ini hancur? Mungkinkah kami ditinggalkan? Masih mungkinkah ada pemimpin yang bisa dipercayai? Masih mungkinkah kita bisa bangkit? Mari saya doa hari ini, semua anak-anak Augir di tempat ini menjadi turn around man. Saya ajari kalian sesuatu supaya tidak terlalu berat, supaya kalian bisa belajar. Di sekolah kan juga berat pelajarannya. Saya yakin kalian punya kapasitas untuk menangkap ini. Dengar baik-baik, saya terakhir dengan ini. Di dalam Kristus kita semua punya satu pengurapan untuk menjadi turn around man. Tahu turn around man? Kalau di dalam istilah perusahaan, itu orang perusahaan yang mau hancur, masuk orang ini berubah menjadi bangkit. Itulah DNA-nya penjaga kebun anggur ini. Tunggu dulu Tuhan, kasih saya 1 tahun. Tak putar balik menjadi pohon ara yang berbuah, menjadi kebun pohon ara dan kebun pohon anggur. Kalian semua punya DNA yang sama. Tidak boleh jadi anak muda yang ompong. Katakan amin. Ingatkan dirimu, kalau hari ini aku ditaruh di keluarga yang gak sempurna, papa, mas, mama masih berantem melulu. Ya, orang masih bertanya, maybe, mungkinkah papa mamaku nanti akan berbaik kembali? Mungkinkah pernikahan mereka diselamatkan? Mungkinkah orang tuaku terima Tuhan? Mungkinkah temanku terima Tuhan? Kalau kalian ditaruh di tempat yang jauh dari sempurna, yang tidak utuh, yang tidak pasti, ketahuilah Tuhan sedang menunggu seseorang yang besar bangkit di sana. Jangan lihat keadaannya, lihat pokoknya. Lihat Yesus Kristus. Dan Tuhan, justru di dalam keadaan seperti itu, tanya sama Tuhan, apa peranmu? Tuhan, apa peranku? Gak cuma di gereja, dunia lebih besar daripada sekedar gereja. Kalian ditempatkan di mana? Ya di situ Tuhan mau kalian bersinar terang. Ketika kalian semuanya tidak yakin, maybe, Tuhan, kenapa keadaanku kini mengeluh tidak akan menambah sehasta di hidupmu? Ketika kalian dalam keadaan tidak utuh, tidak sempurna, tidak pasti, semua orang serba menebak-nebak, maybe ini, maybe itu, maybe begini, maybe begitu. Di situ kalian harus berlutut dan berkata, Tuhan, aku yakin Engkau memanggilku untuk waktu yang tepat di tempat ini, sekalipun yang dimaksud tempat tepat bukan sempurna. Beritahu kepada hamba-Mu, peranku apa? Lahirkan perkara besar melalui aku, dan aku akan sabar jalani 1 tahun kalau perlu, 3 tahun kalau memang harus, 10 tahun aku pasti akan mendapatkan mahkotaku bersama denganmu. Mari kita semua bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Mari kita semua pejamkan mata kita, mulai kita berbahasa lidah dan minta pewahyuan-pewahyuan ini dimasukkan dalam roh kita, sampai kita mengerti peran kita di mana Tuhan menempatkan kita. Kuramaka patakaya ninara, yorana mata kata kaya syukoto nama, kina mata kapata kapata mata kapara la mata kapaya la mata kapaya shana, kina mata kamara la mata kata kapara, ora mata kapara la maya shana la mata kapara la maya. Ina nama kamara la maya shana nama kamara la maya bara. Ina nama kamara la maya shana nama kamara la maya shana nama nama. Ina nama kamara la mata kamara la maya shana nama kamara la mara 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 mara. Persiapkan generasi Yosua ya Tuhan. Persiapkan generasi Yosua yang akan menebus tempat-tempat musuh. Dalam nama Yesus, yang akan menerobos setiap rintangan, yang akan meruntuhkan setiap tembok.
lagu. Saya minta setiap orang di tempat ini yang merasa aku adalah pohon yang salah, hari ini aku sadar. Dan kalian minta, dan Anda mungkin berkata, aku mau dilayani. Dan bagi siapa juga di antara kalian yang berkata, aku sekarang ini meskipun merasa aku pohon yang benar, tapi tanah di mana aku bertanam dan berpijak itu susah kok. Andai kau tahu betapa susahnya keadaan sekelilingku, datanglah ke depan juga. Kami akan doakan, akan terjadi lawatan Tuhan. Tuhan akan menguatkan, mengurapi, dan mengganti olimu yang sudah lama dengan oli yang baru. Mari cepat maju ke depan. Siapa yang merasa dirinya adalah pohon yang salah, atau siapa yang merasa dirinya adalah yang berada di tanah yang susah, maju ke depan. A miracle will happen for you. Ada sebuah mujizat akan terjadi bagimu. Sing this song, come on. Ku berikan hatiku, Oh, haleluya. dan jiwaku, semuanya bagimu. Datanglah ke altar Tuhan. Di dalam hidupku, Raihlah kemenanganmu di setiap waktu. Ingat, tidak ada pohon yang salah maupun tanah yang susah. Kalian semua sedang bersujud di atas tanah perjanjian Allah. Janji Allah akan digenapi dalam hidup. 1 tahun, 3 tahun, 10 tahun ke depan, kau akan lihat mahkotamu yang dahsyat. Dimanapun dapat dalam nama Yesus. Receive God's anointing. Dimanapun dapat dalam nama Yesus. Receive God's anointing. Setiap waktu. Nama-nama Yesus. Berikan hatiku. Berikan hatiku, Terimalah kemenanganmu dengan iman. Terimalah kemenanganmu dengan iman. semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu. Berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Mari kita angkat tangan kita semua menuju ke depan. Dan yang di depan juga angkat tangannya. Waktu kita nyanyi tadi, saya melihat sebuah penglihatan jelas persis di depan saya. Berapa meter? Ada sebuah mahkota bertaburan berlian. Dan Tuhan berkata, beritahu mereka, itu mahkota yang kusediakan bagi mereka. Berapapun banyak waktu, hanya aku yang tahu sampai kapan mereka meraih itu. Tapi beritahu mereka untuk tekun ikut aku. Mereka tak akan kecewa nanti. Mulai sekarang, semua kita mari percaya bahwa kita bukan pohon yang salah. Dan sekalipun tempat di mana kita ditempatkan adalah susah,
kita bisa berbuah pokoknya kalau Yesus berkata demikian. Percaya sama Yesus, pokoknya percaya sama Yesus. Angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Yesus, aku bukan pohon yang salah. Semua kita katakan. Yesus, aku bukan pohon yang salah. Dan aku bisa berbuah di tempat yang paling susah. Bisa berbuah di tempat yang paling susah. Jikalau engkau datang padaku mencari buah, engkau akan menemukannya. Jika engkau datang padaku mencari buah, engkau akan menemukannya. Bukan karena aku hebat, Bukan karena aku hebat, tapi karena engkau yang sudah menyediakan pupuknya untuk aku. karena engkau yang menyediakan pupuk. Engkau yang mencangkul dan membentuk aku. Engkau yang mencangkul dan membentuk Engkau aku. tidak pernah gagal. Engkau gak pernah gagal. Dan Tuhan tidak gagal di hidupku. Tuhan tidak gagal di hidupku. Aku pasti berbuah lebat karena engkau. Aku pasti berbuah lebat karena engkau. Kuterima mujizatku. Kuterima mujizat. Kuterima kemenanganku dengan iman. Kuterima kemenanganku dengan iman. Dan kuraih mahkota itu Raih mahkota itu. di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Tuhan, pakai saya dengan luar biasa. pakai saya dengan luar biasa. Bukan berbuah sedikit, Bukan berbuah sedikit, tapi lebat. tapi lebat. 100 kali ganda. Hidupku tidak akan percuma. Hidupku tidak akan percuma. Aku tidak ditanam di hadirat Allah dengan sia-sia. Aku tidak ditanam di hadirat Allah dengan Aku sia-sia. akan berbuah Aku akan berbuah 100 kali ganda. 100 kali ganda. Bukan 100%, 100%, tapi tak terhingga persen. tapi tak terhingga persen. Aku percaya dan menerima. Percaya Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang aku tidak akan memperdulikan perasaanku saja. Tapi aku hidup dari perkataanmu. Aku hidup dari perkataan. Setelah kebaktian ini, kadang-kadang ada perasaan tidak enak. Ya perasaan. Kadang-kadang mungkin ada perasaan tidak enak. Tapi aku tidak peduli lagi. Aku hidup dari perkataanmu. 1 tahun akan intensif dengan Tuhan. 3 tahun tanam fondasi. 3 tahun untuk tanam fondasi. 10 tahun menjadi maestro. 10 tahun menjadi maestro. Aku akan berbuah Aku akan berbuah sesuai kehendakmu. sesuai kehendakmu. Please surprise me Jesus. Please surprise me, Jesus. Kejutkan aku. Kejutkan aku. Sehingga suatu hari aku menoleh. Jika suatu hari Aku hanya bisa berkata, aku hanya bisa semua ini terjadi semua yang tidak masuk akal ini. tidak masuk akal. Bukan karena aku hebat, Bukan karena aku hebat, tapi karena rohmu yang hebat tapi karena roh. di dalam aku. Dalam nama Yesus. Yang percaya